ulama salaf, mau ulama NU, mau ulama Kemenak, mau ulama Saudi, mau ulama manapun, mereka mengartikan bersemayam di atas ars. Salah itu, Pak. Ustaz. Itu salah Oh, oh, artinya. oh, oh, Ini berarti antum nggak bisa menjawab kan? Pertanyaannya simple. Jadi prolognya itu begini. Lafadz istawa itu sendiri itu ada 15 maknanya. Jawab bagaimana? Kan begitu. Lafadz istawa itu sendiri itu ada 15 maknanya. Maka yang kami tanyakan, ada nggak satu saja kitab ulama salaf yang salafus soleh yang mengartikan istawa itu sebagai julus atau bersemayam? Ada tidak? Itu saja. Kalau ada kami taslim kok. Kalau ada kami taslim. Kamu keliru gini ya, JLC. Ulama salaf itu, bentar. ulama Bentar, salaf saya mau itu- maaf ya ketawa Ustaz. Enggak, Ustaz saya JLC, jawab dulu, saya mohon maaf jawab, ya, saya jawab. saya ketawa karena dibilang gini. Sekelas Ustaz JLC saja dibilang pertanyaannya keliru, ketawa saya. Oke, saya jawab ya. Maka saya tadi bilang kepada Bata, orang-orang Wahabi itu rasional, dia pintar-pintar karena orang kota gitu. Kalau orang kampung itu memang agak Oh, tunggu dulu. Ini tuh lari sana sini. Astagfirullahaladzim. Ya, saya tanggapi. Coba konsisten dulu. saya tanggapi JLC ini, jangan di mute. Belum saya Oke, Bapak, dikutika Bapak, ya kan? Saya jawab ini. Bentar ya. Dikutika Bapak mengatakan. Bentar. Dikutika Bapak tadi mengatakan Ar-Rahmanul alal arsli istawa, itu sebut tempat pada Allah, artinya Allah menduduki aras tersebut. Lalu bagaimana pemahaman Anda tentang istawa sultan alal aktar? Coba. Saya mau Coba jawab JLC. disimpulkan. Aduh, saya lagi di mute. Saya mau tanggapi JLC dulu. Begini, Saya masih mau sebentar, jawab, dia bilang sebentar. Gur sitok sebentar. Kalian bicara aja dulu. Nanti kalau orang kalian udah Wahabi. selesai bicara, bilang saya biar saya bicara ya. Oke, jadi ketika Anda mengatakan bahwa orang Wahabi itu pintar-pintar, seperti orang kota, nggak seperti orang kampung. Lah, Anda kan Wahabi. Tapi kenapa kok Anda baca kitabnya belepotan kayak tadi mengaku pintar? Heran saya pola pikir Anda. Kalau mengaku pintar itu minimal ketika baca kitab itu lancar. Jangan mengatakan kalau salah jangan diketawain ya. Orang pintar mana takut salah nanti. Karena dia yakin dengan bacaannya. Oke, lanjut Ustaz Zian. Saya cuma menanggapi itu aja dulu. Gur, kalau ada pertanyaan itu ya langsung directly ditanggapi saja, nggak usah bilang rasional, orang kampung, apa, nggak usah Saya pakai nunggu kalian bahasa-bahasa kayak gitu. mengatakan silahkan Gur gitu. Saya tunggu kata-kata Ya, itu. Saya jawab. enggak, ini sesama muslim saling menasihati saja. Kalau memang ada pertanyaan ya directly langsung saja dijawab, nggak usah pakai ad hominem kayak gitulah. Katanya orang kota, kok ad hominem sih bahasanya kayak gitu. Directly saja dijawab. Itu yang tadi ulama Oke. salah mana? Kayak gitu aja. Ya, itu aja, Silahkan buat Bur. Directly Silahkan. aja jawabnya, nggak usah pakai bahasa-bahasa kayak gitulah. Oke, silahkan buat Ustadz Al-Mukarram Al-Alamah ya untuk menjawab pertanyaan daripada Ustadz Azian, di mana ulama salaf yang mengartikan istawa dengan bersemayam. Silahkan buat Al-Mukarram. Oke, kalau sudah dibilang silahkan maka jangan dipotong. Dua menit Nanti aja. saya jangan potong. Kalau jawabannya tidak sesuai, jawabannya lari-lari, saya potong. Ya, ini jawabannya simpel. Jawabannya Kasih simpel. waktu aja, host. Kasih waktu aja. Nah, kasih waktu ya. 1 menit cukup lah untuk menjawab itu ya. Dua menit. Biar saya kasih waktu. Akidah Wahabi sedikit biar saya bisa lihat timernya. Itu 15 menit. Iya makanya dua menit aja 2 menit. Lanjut bicara. Saya kasih bicara, waktu bicara. ya. Saya kasih waktu ya.
Ya bicara, langsung bicara. Jadi pertanyaan dari JLC itu di mana ulama salaf yang mengatakan istawa itu adalah bersemayam. Pertanyaannya keliru. Kenapa? Karena ulama salaf itu menggunakan lughatul Arabiyah, berbahasa Arab, sedangkan bersemayam itu adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika kamu tanya ulama salaf mana yang mengatakan istawa itu adalah bersemayam, ya ndak ada, karena bersemayam itu kan bahasa Indonesia. Ulama-ulama terdahulu itu mengartikan istawa itu ya kembalikan maknanya kepada Allah. Istawa itu ya jangan dibayangkan seperti kita duduk, seperti kita jongkok, ya seperti itu. Makanya pertanyaan yang salah, pertanyaan yang keliru, jawabannya tidak ada. Oke, itu aja. Sudah habis? Bentar saja, sudah habis? Gursito, gimana? Ini masih ada waktu nih. Udah habis katanya. Silakan Ustaz Zian. Ustaz Zian, monitor. Tolong simpulkan sebentar host karena saya nggak tahu dia ngomong apa dari tadi ini. Tolong Nah, disebutkan. jadi gini. Kesimpulannya Bang Gursito tadi mengatakan, Al-Alamah mengatakan bahwasanya pertanyaan daripada Ustadz Zian keliru. Gitu, keliru ya. Karena kenapa? Karena semayam itu katanya itu bahasa Indonesia, bahasa ajam. Sedangkan ulama salaf itu mereka itu berbicara dengan lauratan Arabiyah katanya gitu. Jadi nggak bakal dapat kata-kata semayam pada kalam ulama salaf. Gitu Ustadz Zian. Baik. Tadi saya kalau nggak salah dengar, beliau mengatakan jangan mengartikannya duduk, jongkok, lain sebagainya. Betul? Betul tidak? Betul ya? Di sini begini kita ngasih. Tadi mungkin dia tidak mengerti benar penjelasan saya bahwa kasih waktu juga nggak masalah, kasih waktu. Iya. Lanjut. Ini gini Lanjut, ya, saya kasih jangan Bentar, dipindah. saya buka kitab dulu, jangan dikasih waktu dulu. Biar- Bagaimana kita? Buka kitab dulu. Tanda kut nih. Dah. Lanjut Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini diakibatkan beliau tidak menyimak dengan benar, maka beliau pasti menanggapi bahwa pertanyaan saya keliru. Pertanyaan saya tadi bahwa Jangan coba tunjukkan kepada saya bahwa ulama salaf itu memberikan makna bersemayam atau julus, kan begitu. Jangan mengartikan duduk. Justru ulama Wahabi sendiri yang mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu duduk. Hal ini kita bisa lihat dalam kitab Besarin Host. Ya, Dalam ini kitab besarinnya yang Fatwa Warasail Muhammad Saleh Al-Utsaimin jilid pertama. Pertika ini membahas tentang istawa. Rahman istawa. Wa amma tafsiruhu bil julus faqad naqala Ibnu Qayyim fi Sawa'iq, ya, fi Sawa'iqul Mursalah. Menafsirkan istawa dengan duduk ini telah dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Sawa'iqul Mursalah beliau. Di sini disebutkan wahal yakunul istiwa ilal julus. Emang ada istiwa kalau bukan julus maknanya atau tafsirannya? Ini soreh julus duduk. Julus itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ada dua. Ada duduk, ada bersemayam. Karena bersemayam dan duduk itu sinonim gitu. Jadi ulama Wahabi memang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu duduk atau bersemayam, julus. Nah, bagaimana akidahnya ulama-ulama Hanafi? Misal Imam Hanafi. Imam Hanafi dalam kitab Al-Wasiyat, beliau justru mengatakan nukiru bi anna Allah ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajatun wa istiqrarun alaih. Walau kana muhtajan ilal julus. Ya, kalau seandainya istawa itu diartikan sebagai duduk dan berada, maka sebelum aras diciptakan Allah di mana? Kata Syekh, kata Imam Hanafi. Jadi bertentangan antara ulama salaf dan ulama Wahabi. Sudah. Oke, Jadi, udah habis waktunya. Lanjut itu. Ini rekamannya tolong dikirimin ke saya nanti ya.
Ustadz kan moderator Ustadz, bisa ambil sendiri itu. Ustadz Nanti Barul. masuk sendiri itu. Oh begitu, siap-siap. Saya Gimana mau gimana? Ustadz Barul, Sepil saya Al-Alama Barul. Gimana? Bukan. Gimana, gimana? Ini mana lagi? Gur. Ustadz Gur. Sudah bisa saya tanggapi. Nah, sudah, silahkan. Oke, tadi kan dari awal dikatakan dia bertanya ulama salaf mana yang mengatakan istawa itu adalah bersemayam. Lalu sudah saya jelaskan dengan gamblang. Bersemayam itu bahasa ajam, apa kata kun anta, bahasa orang luar Arab. Jadi tidak mungkin ulama salaf itu mengatakan istawa itu adalah bersemayam, gitu kan. Lalu beliau di GLC dengan segala kepintarannya mengutip perkataan Syekh Utsaimin. Di situ Syekh Utsaimin menukil pernyataan Ibnul Qayyim pada kitab apa tadi dijelaskan, nomor berapa, halaman berapa dijelaskan. Lalu dia mengatakan begitulah orang-orang Wahabi. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Ibnul Qayyim juga Wahabi? Itu kamu harus jawab jujur. Karena ulama-ulama salaf termasuk Syekh Utsaimin, Albani, Syekh Muhammad Bentar. mereka itu Ini hanya menukil. bentar, ini saya potong ini. Saya potong ya, nanti waktunya kita ganti. Mohon maaf ya teman-teman semua, bahwasannya Utsaimin dan Syekh Albani itu bukan ulama salaf. Ya, jangan dusta. Jangan mengatakan Syekh Utsaimin itu ulama salaf. Ya, jangan berdusta. Sampaikan yang benar-benar saja, Bapak. Jangan bodoh lah, ya kan, jangan membodohi umat. Ya. Syekh Utsaimin mulai daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun daripada Ibnu Taimiyah, ya, itu bukan ulama salaf. Jadi jangan ngomong bahwasanya ulama-ulama Wahabi itu salaf. Habis waktu saya udah. Enggak, saya ganti 1 menit. Silakan. 2 menit ya. Jangan berbohong. Jangan berbohong dengan mengatakan ulama salaf itu. Nah, sampaikan yang ada-ada aja. Yang nggak ada yang nggak usah disampaikan. Oke. Saya harap. Jadi ulama-ulama salafi itu, salafi itu yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf itu tidak pernah tidak menukil dari perkataan ulama terdahulu. Ketika beliau menukil dari perkataan Ibnul Qayyim, lalu GLC dengan segala kepintarannya dia mengatakan itulah ulama Wahabi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Ibnul Qayyim itu adalah Wahabi? Itu kan, itu harus dijawab dengan jujur. Apakah Ibnul Qayyim itu adalah Wahabi, gitu ya? Yang kedua, kembali lagi kepada awal. Ketika penjelasannya itu sudah sangat jelas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya sudah itu saja yang diimani, jangan dicari-cari bagaimana kebagaimanaannya, bagaimana hakikatnya, karena itu sudah lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah saja tidak membahas kebagaimanaannya, Rasulullah tidak membahas kebagaimanaannya. Lalu bagaimana mungkin seorang santri akhir zaman dengan segala kepintarannya ingin membahas itu aja. Oke, sudah habis. Silakan Ustadz Zian menanggapinya. Katanya begini Ustadz Zian. Apa saya simpulkan dulu Ustadz Zian? Nggak perlu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya jelasin, beliau itu nggak dengar ketika saya mengajukan pertanyaan di awal. Ada nggak ulama salaf yang memberikan makna istawa itu bersemayam atau julus, saya bilang. Cuman ya karena beliau nggak paham bahasa Arab, jadi nggak tahu julus itu apa. Jadi nggak masalah, terus oke ya bagi kita. 2 menit saja ya, tapi nggak apa-apa, nanti 1 menit terakhir saya diam. Kemudian beberapa klaim bahwa saya mengatakan Ibnu Qayyim itu Wahabi, ini saya nggak bilang ya. Beliau ini mempertanyakan sesuatu yang saya nggak bilang. Ini namanya straw man. Kecacatan berpikir di mana seseorang menyimpulkan narasi lawan bicara dengan versinya, kemudian disalahkan, kemudian disuruh kita bertanggung jawab. Ini saya yang saya katakan bahwa ulama Wahabi
itu Ibnu Utsaimin mengutip perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu nggak ada yang bilang beliau Wahabi. Ya, nggak ada. Karena beliau itu lahir sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Ibnu Qayyim itu panutan ulama-ulama Wahabi. Itu baru betul. Nah, itu baru betul. Kemudian kita bahas kekeliruan yang kedua. Orang-orang Wahabi meyakini istiwa itu maknanya istiqror, teman-teman. Apa arti istiqror? Berada atau menetap. Hal ini teman-teman bisa ketemukan di dalam kitab At-Ta'liqatuz Zakiyah 'ala al-Aqidatil Wasitiyah. Al-Aqidah Wasitiyah ini karyanya Syekh Ibn Taimiyah. At-Ta'liqatul Zakiyah ini karyanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Kata beliau di sini. Hadha hiya tafasiru ahli sunnatil arba'ah. Aktsaruhum yaqul istiwa 'alal arsy ay istaqarra 'alaih. Inilah 4 tafsir ahli sunnah, klaim dia. Kebanyakan mereka mengatakan istiwanya Allah 'alal arsy itu istaqarra, berada atau menetap. Kita cek ulama salaf, bagaimana pandangan ulama salaf terkait hal ini. Ternyata teman-teman, ulama salaf itu melarang memberikan mana istaqarra. Salah satu yang saya tunjukkan sama teman-teman ya. Al-Wasiyat. Imam Hanafi bilang di sini, kami mengakui Allah beristiwa 'alal arsy, tapi maknanya itu bukan butuh kepada Allah dan maknanya itu bukan istiqrar, berada. Nah nih, istiqrar, bukan istiqrar kata Imam Hanafi. Jadi jelas perbedaannya. Ulama Salafi Wahabi yang mengklaim diri sebagai pengikut salaf itu memberikan istawa maknanya istiqrar, berada, menetap. Tapi Imam Hanafi itu menolak makna berada atau menetap. Nah, di sini sudah sangat jelas ya perbedaan antara akidah salaf yang sebenarnya dan mutasallifah atau orang-orang yang berpura-pura menjadi salaf atau mengikut salaf. Gitu. Sudah. Sudah. Silakan. Dan yang terakhir teman-teman bisa nilai sendiri siapa yang bawa data dan siapa yang tidak. Sudah ya, sudah saya tanggapi. Boleh nggak? Kalau sudah dibilang silahkan saya berbicara. Silahkan. Al-Mukarram. Jadi JLC ini dengan segala kepintarannya yang menguasai bahasa Arab lebih fasih daripada Abu Jahal bahasa Arabnya. Dia memang mengerti segala macam bahasa Arab. Makanya tadi dia di awal-awal dia berkata ulama Ya ada lah. ditambah-tambah gitu kan. Yang kedua, dia menunjukkan ulama salaf Imam Nawawi bahwasannya beliau itu menerangkan istawa itu bukan bertempat, bukan ini, bukan itu, tapi dia lupa bahwasanya ulama salaf itu dari yang dia tunjukkan itu tidak menjelaskan istawa itu adalah menguasai, itu tidak seperti tafsir Asy'ariyah, tidak seperti itu, karena memang sangat berbeda jauh. Itu aja, makanya kembalikan maknanya hanya Allah yang tahu, jangan dipelesetkan maknanya istawa bersemayam, dipelesetkan maknanya menguasai, janganlah seperti itu aja. Bapak, mohon maaf ya sebelumnya. Bapak Gur ini waras atau enggak nih? Saya mohon maaf ini sebelumnya. Karena dari tadi ini nggak nyambung ya, yang disampaikan sama Ustadz Zian ini nggak nyambung sama jawaban Anda. Ya, sama narasi yang Anda ikuti ketika Ustadz Zian ngomong. Kamu masih bocil, kamu yang nggak waras. Gimana? Antum nggak nyimak atau gimana? Kamu nggak paham dengan jawaban saya. Yang antum coba Anda bawakan datanya yang menolak perkataan daripada data Ustadz Zian. Karena dari tadi nggak nyambung nih, coba di bawah Tidak ini. menolak, Coba. karena memang itu betul.
Tidak menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullah. Lanjut. Apa kabar nih ya Izian, ya Bata? Waduh. Lanjut. Jadi kok aneh baru lihat kok diskusi nggak pakai data ditanggepin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini diskusi usir. Ini aja Bib, seru-seruan aja. Oh seru-seruan. Oke. Gini Bi, maksudnya itu biar orang-orang di bawah, biar penonton-penonton Zena itu belum. tahu gitu. Enggak gini, ini Habib Alawi atau Alawi udah tes DNA belum? Nggak usah gitu, nggak usah bawa-bawa dibilangin nggak personal, usah ad hominem. nggak usah bawa personal. Nggak apple to apple ya. Aneh sebetulnya dari tadi pengen ngomong nggak apple to apple tapi masih ditanggepin. Nggak apa-apa deh kalau niatnya seru-seruan. Ini mah kalau aneh jadi kalau aneh nggak mandangi mandangi Ebata, aneh turunin yang begini. Nggak ada gunanya yang begini nih, nggak ada gunanya. Dari tadi ngomong nggak pakai data, sedangkan Yezian kan pakai data. Dari tadi dia ngomong kanan kiri nggak nyambung. Ya udah, kalau kita mau kasih dia ya sebagai anak bawang nggak apa-apa lah, kita dengerin aja buat hiburan, Kiri putar jari. buat hiburan. Iya, Ustaz Barul buat hiburan. Ini mah nggak ada nilainya omongan dia dari tadi, tapi nggak apa-apa.